Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa limpahkan sehingga kita dapat bertemu di Zoom meeting hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita mulai hari ini dengan perkenalan dulu. Perkenalkan kami dari tim penyuluh KPP Madi Jakarta Timur. Saya sendiri tim pembacaranya dengan Popon Suropon. Di hadapan saya sudah ada PLH Kepala KPP Madi Jakarta Timur, Bapak Urip. Di sebelahnya ada Kepala Seksi Pelayanan, Bapak Hendra. Di sebelah Bapak Hendra ada Mbak Sari. Pagi. Selamat pagi. Di samping saya ada Mbak Iis Kurniasih. Pagi. Baik, untuk membuka acara ini kami mohon kepada Bapak Urip Widodo untuk membuka acara sosialisasi hari ini. Pada Bapak Urip, kami persilahkan. Terima kasih Mas Bode atas waktu yang diberikan pada saya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas ketentuan-ketentuan baru ya, terutama masalah tarif efektif ya, pemotongan PPh pasal 21 yang tujuan utama dari munculnya ini adalah kesederhanaan dan kemudahan ya, terutama bagi pemotong pajak. Ya. Jadi nanti dalam sesi tanya jawab nanti, silakan Bapak Ibu menanyakan segala sesuatunya terkait bagaimana Bapak Ibu bisa melaksanakan penyetoran PPh 21 ini sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu di PP-nya 58 maupun KMK-nya 168. Bapak Ibu, semua yang kami berikan di sini adalah secara cuma-cuma, karena kami juga dapatnya secara cuma-cuma, itu bagian dari tugas kami juga. Dan mohon Bapak Ibu juga bisa mensosialisasikan dan menginformasikan informasi yang Bapak Ibu terima pada hari ini kepada teman-teman, sahabat, maupun perusahaan-perusahaan yang mungkin saja pada pagi hari ini belum menerima informasi terkait penerapan TER ini mulai 1 Januari ini. Bapak Ibu, perlu kami informasikan juga bahwa KPP Madya Jakarta Timur mendapatkan predikat ISO 9001 ya, ini terkait pelayanan kami, maupun ISO 37001 terkait dengan fungsi pengawasan anti penyuapan Bapak Ibu. Jadi KPP kami memastikan bahwa ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran semuanya melalui billing system, yaitu dengan NTPN ya Bapak Ibu. Jadi pembayaran yang Bapak Ibu lakukan terkait perpajakan harus ber-NTPN. Jangan sampai nanti ada informasi-informasi lebih lanjut dimanapun juga, semua tidak hanya di Maju Jakarta Timur. Jika Bapak Ibu mengetahui hal-hal yang mungkin di luar pembayaran untuk pajak dengan dalih apapun untuk membayar pajak di luar NTPN, Bapak Ibu harus bisa melakukan informasi ini atau meneruskan yang Bapak Ibu alami melalui saluran-saluran informasi yang mungkin nanti tolong pelayanan ya, saluran-saluran apa yang bisa digunakan untuk wajib pajak melaporkan apabila terjadi sebuah pelanggaran. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi ini, dan semoga sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan baik dari awal proses dan akhirnya, dan semoga juga sosialisasi ini sangat membantu Bapak Ibu. Namun jika Bapak Ibu kurang jelas pun, Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti teman-teman dari KPP, teman-teman penyuluh ini akan membantu Bapak Ibu dalam proses berjalan nanti ya. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, jangan ragu-ragu untuk bertanya melalui saluran yang nanti disampaikan, maupun bisa datang sendiri ke KPP. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada yang kata saya yang tidak berkenan, dan sosialisasi pagi hari ini saya buka. Silakan Mas Bode, terima kasih.
Terima kasih Bapak Urip Widodo. Sebagaimana sudah disebutkan tadi oleh beliau, KPP Madya Jakarta Timur telah mendapatkan predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bebas Melayani, dan ZIWBK, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Seluruh pelayanan tidak dipungut biaya. Jika ada pegawai yang meminta imbalan dalam bentuk apapun, kami mohon untuk diabaikan atau dilaporkan saluran ke email ke pengaduan@pajak.go.id atau melalui telepon di 1500200. Kepada Bapak Urip Widodo, jika ada kepentingan lain terkait pekerjaan, kami silahkan. Baik, eh, untuk buka acara, sekarang kita ada video em, Pak Dirjen, penayangan video oleh Pak Dirjen. Kita sama-sama saksikan bersama. Oh, ada masalah nggak? Lancar Pak, lancar. Pelayanannya oke Pak. Ada masalah itu apa yang dengan nama kamu? Ribet nama badan. Oh, boten. Nah, itu. Sangat membantu deh. Saya waktu datang pertama kali ke sini untuk konsul, terus dibilang kalau enggak kenal enggak sayang, makanya ibu rajin-rajin main ke kantor pajak, jadi tahu. Nah, dan ternyata cepat sekali pelayanannya, terus mudah dimengerti, jadi nyaman Pak. Jadi ada kesalahan apa sedikit, kesulitan apa sedikit, ya sudah langsung saja lebih selalu ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang kami hormati, tahun 2023 baru saja kita lewati. Beragam dinamika kita lalui. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Direktorat Jenderal Pajak mampu melaksanakan amanahnya dengan baik. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan tidak terulangnya program pengungkapan sukarela serta terkoreksinya harga komoditas utama, penerimaan pajak di tahun 2023 masih tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2022. Tidak hanya itu, target penerimaan pajak juga terlampaui untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan bukti bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak sudah jauh mengalami perbaikan. Penggalingan potensi pajak yang fokus dan terarah, serta dukungan semua pihak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian yang merupakan bagian penting dari pembangunan negeri ini melalui APBN. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat berjalan sendirian. Keberhasilan capaian penerimaan adalah hasil kerja keras bersama. Semoga harmoni ini dapat terus kita pertahankan untuk mendukung sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pajak kuat, APBN sehat, dan negara sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, sama-sama kita sudah saksikan video dari Pak Dirjen. Buat salah buat jeruk. Kawan pajak yang catat tidak tampan, perhatiin sampai selesai yuk, bisa yuk. Baik, untuk materi pertama tentang PP 58 tahun 2023 kepada Mbak Sari Ramawani, kami persilahkan. Baik, silakan dicoba dulu mungkin. Baik, terima kasih Mas Popon Suropon atas pantunnya ya, yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya.
Alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali ya di acara Zoom meeting hari ini di awal tahun 2024. Nah, sebelum memulai bahasan kita tentang PP 58, izinkan saya memberikan satu buah pantun juga nih. Nggak mau kalah sama teman. Hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu. Cakep. Rencananya mau pergi jalan-jalan. Artinya, Selamat pagi Bapak Ibu. Yuk kita bahas PP 58. Ratu Pantun. Baik, Bapak Ibu, PP 58 ini terbit tahun 2023 ya, tapi mulai berlaku di Januari 2024 yang mengatur tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Latar belakangnya adalah pemotongan PPh pasal 21 saat ini memiliki berbagai skema perhitungan ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin Bapak Ibu juga ketahui banyak sekali skema perhitungan untuk pasal 21 yang berlaku 2023 ke belakang ya. Namun dengan adanya PP ini untuk perhitungan PPh pasal 21 dibuat lebih sederhana. Jadi lebih memudahkan kepada kepada wajib pajak pemotong untuk memotong PPh pasal 21 para karyawannya. Dasar hukumnya itu adalah pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next, bisa berikutnya. Tujuannya, yang pertama itu untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 di setiap masa pajak. Jadi, dengan adanya PP 58 ini Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu tidak hanya dimudahkan ya untuk mengetahui PPh yang terutang untuk bulan ini berapa. Dari sisi si penerima penghasilan pun dibuat lebih mudah untuk mengetahui dan menghitung sendiri apakah pajak yang dipotong untuk bulan tersebut sudah benar atau belum. Jadi di sini lebih memudahkan kepada si pemberi kerja selaku pemotong dan juga kepada para pegawai selaku penerima penghasilan untuk bisa mengetahui pajak mereka yang seharusnya dipotong bulan ini berapa. Jadi bisa dicek masing-masing oleh si penerima penghasilan juga ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Otomatis dengan adanya skema perhitungan yang lebih mudah, karena kan di PP 58 ini diatur penghitungan untuk PPh pasal 21 masih pajak Januari hingga November itu menggunakan tarif TER, tarif efektif rata-rata, yang membuat mudah bagi semua pemotong dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21. Dengan adanya kemudahan tersebut, diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, melakukan pemotongan, kemudian melaporkan SPT masa PPh pasal 21-nya. Kemudian yang ketiga, memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Nah, sebelumnya kan kita menggunakan ISPT ya Bapak Ibu ya, ISPT pasal 21 atau EBUPAT 21 bagi instansi pemerintah. Nah, di situ kan Bapak Ibu menghitung sendiri PPh-nya berapa, penghasilan berapa, kemudian PPh-nya berapa. Belum adanya validasi dari sistem. Nah, dengan adanya tarif efektif rata-rata ini, nanti Bapak Ibu lebih mudah untuk menghitungnya karena nanti tinggal impor aja penghasilannya berapa, nanti PTKP-nya berapa, otomatis sistem akan memvalidasi berapa PPh yang seharusnya terutang untuk masa pajak tersebut. Jadi dibuat lebih mudah dengan adanya validasi dari sistem administrasi perpajakan kami. Next, berikutnya. Dampaknya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sebelumnya di 2003, akhir tahun 2003 itu mungkin ada yang sudah tahu tentang akan berubahnya perhitungan PPh pasal 21. Mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang berpikir apa jangan-jangan pajaknya nanti jadi lebih besar. Atau perhitungannya beda terus jadi kita dipotong pajaknya jadi beda nih. Ya, betul. Secara perhitungan pemotongan PPh pasal 21-nya akan berubah untuk masa Januari sampai November, Bapak Ibu. Tapi ketika nanti di masa Desember akan dihitung kembali secara distaunkan dan jumlah pajak yang dipotong secara distaunkan itu akan sama dengan sebagaimana Bapak Ibu dipotong tahun-tahun 2003 ke belakang. Jadi tidak ada beban pajak baru
tarif pajak yang digunakan pun tetap sama ya dasarnya untuk setahun ini kan menggunakan tarif pasal 17. Jadi tidak ada perubahan sama sekali, pajaknya tidak menjadi lebih besar ya kalau secara disetahunkan karena memang dasarnya itu tetap menggunakan tarif pasal 17, hanya saja masa Januari dan masa sampai dengan November itu menggunakan tarif TER yang memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan pemotongan di masa pajak tersebut. Tapi ketika di Desember, pemberi kerja akan menghitung kembali jumlah pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai November, nanti tinggal dikurangkan saja dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang untuk masa pajak tersebut. Jadi secara perhitungan akan tetap sama. Intinya tidak ada tambahan beban pajak baru dengan adanya TER ini ya Bapak Ibu ya. Next berikutnya. Nah, ini struktur dari peraturan pemerintah nomor 58 ini. Di bab 1 itu ada definisi ya, ketentuan umum, pasal 1 definisi, kemudian bab 2 ada tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pasal 2 tentang tarif pasal 17 dan tarif efektif. Pasal 3, subjek pajak penerima penghasilan. Bab 3, ada ketentuan penutup. Pasal 4, pencabutan pasal 2 ayat 3 PP 80 2010. Ini PP 80 2010 ini tentang PPh bagi si ASN, TNI Polri, pejabat negara ya Bapak Ibu. Kemudian di pasal 5 tentang pemberlakuan dari 1 Januari 2024. Jadi dengan adanya TER ini, Bapak Ibu wajib pajak tidak bisa memilih ya, wajib menggunakan TER, tidak bisa memilih misalkan kami menggunakan perhitungan yang lama saja gitu karena sudah biasa. Kan ujung-ujungnya juga nanti pajaknya secara setahun juga sama, tidak bisa memilih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap wajib menggunakan perhitungan menggunakan TER. Jadi bukan pilihan. PP ini mengatur bahwa perhitungan tarif efektif rata-rata digunakan secara wajib oleh semua wajib pajak. Jadi tidak menggunakan perhitungan yang lama. Next. Swadai. Oh, ngeheng. Agak lama. Tes. Fis. Pasti lagi. Ini. Apa? Kamu. Enggak kan? Stop sharing coba di buku yang tadi. Oh udah. Please. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala teknis di layar tampilannya ya Bapak Ibu ya. Dimohon tunggu sebentar. Nah, itu loading. Gak apa-apa Mas Budi, aku pakai ini aja. Oh iya, oke. Ini baru tampilannya beda ya. Tampilannya beda. Kenapa? Zoom ya? Zoom aman. Oh, baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian tarif pemotongan PPh pasal 21. Nah, tarif yang digunakan tetap sama, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mohon izin Bapak Ibu, masih loading. Sudah, teman. Mbak Sari, ini kan di sini kan Sudah muncul. udah muncul ya. Ya, Ini kan alhamdulillah. lapisan penghasilannya kan 60 juta ya berarti ya. Ini Ya, untuk mengingatkan ke wajib pajak teman-teman. Ini lapisan paling bawahnya 60 juta yang 5%, di atasnya 60 sampai 250 berarti ya. ya, Yang 15%. Jadi kalau misalnya saya penghasilan brutonya 65 juta, itu tetap sama nggak berubah ya. Yang 65 tetap juta, sama. 60 juta untuk yang 5% Tarif pertama, 5% pertama. yang 5 juta lebihnya berarti yang 15%. Nah, berarti itu tidak ada perubahan ya, Mbak Sari ya. Betul. Yang berubah hanya cara ngitungnya aja yang di Cara Januari. hitungnya. Januari sampai November. Kalau yang di Desember kita tidak ada perubahan. Tidak ada. Oke. Tetap sama secara setahun pajak yang terhutang di tahun tersebut ya sama. Kalau kita ngitung
secara setahunnya. Cuman bedanya kita akan lebih mudah menghitung ketika masa pajak Januari sampai November. Itu dari sisi pegawai juga bisa ngecek sendiri nih. Penghasilan bulan ini berapa, berarti PPh yang dipotong harusnya segini. Benar nggak yang saya terima segini gitu. Jadi dari sisi pemotong lebih mudah, lebih sederhana pemotongannya. Dari sisi si penerima penghasilan juga bisa ngecek sendiri ya Bapak Ibu ya, lebih dimudahkan. Karena kan sebelumnya Bapak Ibu kan nggak tahu ya cara ngitung disetahunkan dulu, kemudian dikurang dengan ada biaya jabatan, di jabatan. kali kemudian sudah dapat PPh-nya dibagi lagi 12. Berarti kan itu Bapak Ibu mungkin menyulitkan ya bagi si penerima penghasilan untuk tahu berapa sih ini PPh saya tiap bulan sebenarnya. Tapi dengan adanya TER ini memudahkan Bapak Ibu untuk menghitung sendiri nih tiap bulan. Saya masuk klasifikasi TER yang mana nih? Apakah TER A, TER B, atau TER C? Gitu. Ini kan mumpung masih Januari ya, berarti saya sudah boleh lapor SPT tahunan juga berarti ya? Boleh. Mumpung servernya masih oke-oke aja, server DJP online, ini teman-teman pajak yang mau lapor ini masih sudah boleh ya di Januari ini ya? Sudah boleh. Nah, nanti kalau Maret takutnya kena denda. Kalau Maret belum. April, sorry. Wajib pajak pribadi April. Baru kena denda. Nah, ini aku mau nanya lagi nih, mungkin sedikit curhat ya. Berarti yang di PP 58 ini ngitungnya sekarang kan dari bruto dikali tarif TER, betul ya? Betul sekali. Berarti kita nggak usah ngitung-ngitung lagi yang namanya nggak usah dihitung pengurang, PTKP-nya berapa, langsung aja jebret. Betul, dan di sini yang harus dilihat adalah dasarnya ya Mas Wadai. Nah, PTKP-nya itu masuk kelompok yang mana? Kita lihat dulu nih PTKP-nya, dia masuk kelompok TER A, TER B, atau TER C. Nah, ketika kita sudah tahu PTKP-nya, kita tinggal lihat total penghasilan brutonya ada di klaster yang mana nih, dan di nomor berapa. Nanti ketahuan tuh tarif yang digunakan untuk penghasilan bruto tersebut berapa. Itu simple ya Mas Wadai ya. Benar. Kita PTKP-nya berapa, habis itu penghasilan brutonya berapa, kita masuk TER berapa tinggal dikali. Betul sekali, kali-kali. Jadi bisa jadi nih Mas Wadai, kalau misalkan pegawai dengan gaji yang sama tapi PTKP-nya beda, tentu saja tarif TER-nya juga beda ya Bapak Ibu. Karena yang menjadi dasar dari pengelompokan TER itu adalah masuk TER mananya itu adalah PTKP-nya Bapak Ibu. Nanti tinggal dicek aja Bapak Ibu masuk PTKP yang mana, terus brutonya berapa bulan ini. Nah, tinggal dikaliin aja tarif TER-nya, dapat DPP yang terutang untuk bulan tersebut berapa. Jadi lebih mudah untuk mengetahui ya Mas Pada ya. Iya. Ini terus berarti untuk hitung-hitungan penghasilan bruto itu kita nggak ada perubahan ya? Enggak. Apa yang mengurangi penghasilan bruto, apa yang menambah penghasilan bruto itu tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya cara menghitungnya saja ya Mbak Sari ya. Betul sekali. Baik, ini ya semoga kita nggak udah pusing-pusing lagi dengan harapkan dengan TER ini ya di bulan Januari sampai November. Bagaimana? Sudah oke? Lanjut? Sudah muncul ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu di slide yang tentang tarif pemotongan. Next, ini sudah muncul tarif yang berikutnya. Next, halaman berikutnya. Sudah ya? Oke, baik. Tampilannya aja. Nah, tarif pemotongan PPh pasal 21. Di situ kan dijelaskan ya Bapak Ibu bahwa tarifnya tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Untuk sampai dengan 60 juta itu tarifnya tetap sama ya, 5%. Kemudian lapis keduanya itu 15%, 25%, 30%, dan 35%. Ini pasti Bapak Ibu juga udah tahu ya, karena tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan di lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajaknya dalam hal ini. Next berikutnya. Nah, tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama itu tarif efektif bulanan dan yang kedua tarif efektif harian. Untuk tarif efektif bulanan ini terdiri dari 3. Yang tadi saya bahas sama Mas Boda ya, ada TER A, TER B, TER C. Nah, ini yang membedakan adalah PTKP-nya. Dan saya jelaskan kembali Bapak Ibu, untuk PTKP itu dilihat adalah kondisi 1 Januari 2024 ya Bapak Ibu ya. Jadi jika misalkan nih ada pegawai Bapak Ibu yang dia tanggal 2 Januari misalnya dia menikah nih. 2 Januari menikah. Nah, nanti ketika dia lapor SPT tahunannya, dia statusnya tetap TK 0 karena
dia menikahnya di 2 Januari, sedangkan untuk PTKP ini adalah melihat kondisi di tanggal 1 Januari. Begitupun juga dengan nanti misalnya ada yang pegawai yang anaknya lahiran ya, cucunya deh. Lucu ya, Mbak. Nah, itu baru bisa menjadi PTKP di tahun pajak berikutnya, Bapak Ibu. Jadi nanti harus disinkronkan ya dengan antara bukti potong yang diberi di pemberi kerja seharusnya itu sudah benar karena pemberi kerja kan pasti melihat dari 1 Januarinya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu pegawainya melaporkan SPT tahunan, nah jangan sampai salah nih milih PTKP. Nah, Menikahnya 2 Januari terus nanti milihnya langsung jadi K0 nih. Nah, itu pasti nanti ada perbedaan PPh 21 yang terutangnya. Nanti bisa jadi lebih bayar malah. Jadi itu kembali saya ulangi bahwa yang menjadi dasar PTKP adalah tanggal 1 Januari 2024 nih untuk tahun pajak 2004 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang tarif efektif bulanan. Nah, berikutnya tentang tarif efektif harian. Tarif efektif harian ini ada 2 macam ya Bapak Ibu. Untuk penghasilan bruto harian jika kurang dari 450.000, kurang atau sama dengan 450.000, itu PPh yang terutangnya itu 0%. Ya, untuk yang penghasilan sampai dengan 450.000. Tapi jika penghasilannya di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta, itu PPh tarif ternya adalah 0,5% dari penghasilan bruto harian. Nah, gimana nih kalau misalkan penghasilan brutonya di atas 2,5 juta? Nah, berarti dia skemanya berubah lagi, bukan pakai yang ini yang Bapak Ibu ya. Nanti ada di slide berikutnya kita jelaskan. Kalau penghasilan efek tarif bruto hariannya itu lebih lagi dari 2,5 juta, misalnya 3 juta gitu ya. Itu nggak bisa nih pakai yang skema ini 0,5% tidak. Dia nanti ada skema perhitungan lainnya. Next, berikutnya. TRA di sini adalah lapisan penghasilan bruto dan tarif untuk TRA. TRA itu untuk PTKP, TK0, yakni 54 juta, kemudian TK1 dan K0 sebesar 58,5 juta. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa dilihat di sini kan ada lapisan penghasilan bruto. Nanti Bapak Ibu tinggal mencari saja di mana penghasilan bruto berada. Apakah misalkan nih contoh di penghasilan brutonya 1 bulan itu misalnya 10 juta. 10 juta PTKP-nya misalnya TK1 gitu ya. Nah, berarti kan menggunakan TRA. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat untuk 10 juta nih ada di nomor berapa gitu. Untuk 10 juta ada di nomor 9. Nah, berarti Bapak Ibu menggunakan tarif sebesar 2% untuk penghasilan pegawai yang 10 juta tadi. Begitupun juga misalkan penghasilan brutonya misalnya 20 juta. Nah, 20 juta itu ada di nomor berapa nih? Nomor 19. Nah, berarti PPh terutangnya dihitung menggunakan tarif TER sebesar 9%. Nah, itu dilihat dari PTKP-nya. Berikutnya. Kemudian ada lapisan berikutnya yaitu TER-B. TER-B ini untuk PTKP TK2 dan K1, yaitu untuk PTKP sebesar 63 juta, kemudian untuk PTKP TK3 dan K2, PTKP senilai 67,5 juta. Itu juga punya tarif tersendiri ya Bapak Ibu ya. Contoh tadi misalkan ternyata PTKP-nya itu TK3 penghasilan per bulannya misalnya 10 juta. Berarti nanti menggunakan tarif sebesar 1,5%. Itu ada di nomor 6. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu ya. Berikutnya untuk TER-C. TER-C ini untuk PTKP K3 ya Bapak Ibu ya, PTKP maksimal. Ya ini sebesar 72 juta. Nanti cara menghitungnya masih sama seperti tadi Bapak Ibu. Tinggal dicari saja ada di penghasilan bruto di nomor berapa untuk pegawainya. Kemudian Bapak Ibu lihat di situ di tabel tarifnya masuk yang keberapa. Misalkan tadi tarif PPh brutonya 10 juta, berarti dia masuk ke tarif yang 1,5 ya, 1,5%. Jadi nanti tinggal dilihat aja dari dasar perhitungannya itu PTKP-nya, kemudian Bapak Ibu lihat dari tabel tersebut ada di lapisan mana penghasilan bruto pegawai Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya.
Misalkan Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan 10 juta, membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan, dan Tuan R juga sudah menikah tapi tidak memiliki tanggungan. Jadi dia PTKP-nya K0. Nah, perhitungan bulanan saat ini kan Bapak Ibu sebelumnya menggunakan perhitungan 10 juta, kemudian dikurangi dulu dengan biaya jabatan, 5% kali biaya jabatan, kemudian dikurangi dengan iuran pensiun. Nah, dapat penghasilan neto sebulan berapa. Kemudian dari penghasilan neto itu Bapak Ibu harus mensetahunkan dulu, dikali dulu dengan 12. Kemudian dapat PTKP setahun, dapat PKP setahun, kemudian dikali lagi tarif pasal 17. Nah, itu kan dapat 2,7 ya, 2.715 untuk PPh terutang pada tahun pajak tersebut. Kemudian masih lagi dibagi 12. Jadi dapatlah itu 226.250 rupiah. Ini untuk PPh yang terutang dari Januari sampai Desember. Nah, perhitungan ini ketika kita compare dengan menggunakan tarif efektif rata-rata, pajak yang terutangnya juga tetap sama ya Bapak Ibu ya. Cuma nanti yang membedakan adalah pajak yang terutang di masa pajak Januari sampai November. Di situ kita lihat penghasilan per bulannya 10 juta. Kalau pakai perhitungan yang lama, itu pajak terutang setahunnya itu 2.715. Kemudian kalau kita menggunakan perhitungan misalkan 10 juta tadi, dia berarti masuk di kelompok tarif efektif yang 2%, tabel A baris 9. Nah, jadi 10 juta Bapak Ibu kali langsung dengan tarif 2% itu dapat PPh terutangnya itu 200.000 untuk masa pajak Januari sampai November. Jadi flat. Januari sampai Desember kalau penghasilannya sama ya per bulannya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menghitung kembali di Desember, disetahunkan kembali, kemudian dikurang dengan PPh yang sudah dipotong untuk masa Januari sampai November berapa, dikurangi dengan PPh tersebut, kemudian dapat yang terutang untuk masa pajak Desembernya. Nah, hasil akhirnya akan tetap sama ya Bapak Ibu ya, jadi cuma bedanya di sini masa pajak Desembernya untuk contoh ini, jadi terutangnya 515, kalau yang tadinya pakai perhitungan yang lama itu sama, tarifnya flat ya 250 rupiah setiap bulannya Januari sampai Desember. Nah, dengan menggunakan ini tarifnya Januari sampai November penghasilannya sama, tarif yang dipotong menggunakan tarif 2%, penghasilan yang PP yang terutangnya adalah 200.000 untuk Januari sampai November, kemudian ketika di Desember yang terutang 515.000, tapi ketika di total sama juga perhitungan menggunakan tarif ini dengan perhitungan tahun pajak 2023 ke belakang ya Mas Koda ya. Baik, Gitu. baik, baik. Berikutnya, Terima kasih sepertinya. oh sudah habis ya. Baik, berikutnya terima kasih Mbak Sari. Pajak luar KPBN. Baik. Nanti kita juga akan bahas tentang tata cara perhitungannya ya Mas Koda ya. Oke, baik, Baik. baik. Mungkin Tapi segitu dulu pembahasan tentang PP 58 sebelum saya akhiri, saya mau kasih pantun lagi. Berangkat kerja, jangan lupa sarapan. cakep. Lauknya ikan pakai sambal terasi. Artinya, Demikian Bapak Ibu yang budiman. Cukup sekian dan terima kasih. terima kasih Mbak Sari. Yang saya tangkap tadi, Mbak Sari ini menjelaskan tentang perubahan tarifnya ya Bapak Ibu ya, untuk yang mana yang jadi penambah penghasilan bruto, yang mana jadi pengurang penghasilan bruto, tidak mengalami perubahan, masih tetap sama aturannya. Yang berubah hanyalah cara menghitungnya saja Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Sari, penjelasannya cukup jelas sekali.